Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi washabihi wa mawalahu amma ba'du. Alhamdulillah, dalam perjalanan ibadah suci Ramadan ini kita masih menyempatkan juga bagian yang sangat kita biasakan selama ini, yaitu ta'lim ba'da subuh. Dan meskipun kegiatan di masjid untuk sementara waktu ini kita tiadakan, alhamdulillah para pegiat dari DKM tidak mau kalah dengan menggunakan kesempatan-kesempatan seperti ini, dan mudah-mudahan tidak kurang nilai keilmuannya juga, karena ini masalah media penyampaian saja. Tujuan kita tetap berniat semua bahwa sedang menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ini dijadikan sebagai catatan amal soleh kita di bulan yang baik ini. Tema yang kita akan angkat subuh ini adalah terkait masalah wakaf. Pembahasan wakaf di dalam fikih sebenarnya memiliki bab khusus, masih juga dalam bab tentang fikih muamalah. Dari mana kita memulai pembahasan wakaf? Pembahasannya akan kita lakukan seperti di kuliah saja, bahwa kita mulai dari apa itu wakaf secara harfiah, kemudian bagaimana para ulama mendefinisikan wakaf itu, kemudian bagaimana syarat-syarat dan rukun yang harus terpenuhi sehingga sebuah amal yang bernama wakaf ini dinyatakan sah dan menjadi berakibat hukum. Pertama kita bahas dari aspek kata wakaf. Kata wakaf sebenarnya sudah biasa kita dengar. Waqaf kalau ditulis dengan bahasa Arab, waw, qaf, dan fa. Apa arti waqaf? Secara harfiah artinya berhenti. Selain dalam istilah wakaf harta, ada dalam istilah tilawah Quran ini waqaf. Kenapa diartikan waqaf? Ini waqaf apa? Ini waqaf lazim. Ini banyak. Ada waqaf wasal dan lain-lain. Ada beberapa nama waqaf dalam tilawah kita kan? Kita ada yang harus berhenti di sini boleh berhenti, boleh sambung, bagus berhenti, ada yang bagus nyambung, dan seterusnya. Itu disebut wakaf juga. Ada hubungannya nggak nanti dengan istilah wakaf? Ya, sama makna harfiahnya, berhenti. Nanti dihubungkan dari makna harfiah wakaf, apa hubungan wakaf dengan makna berhenti itu dengan praktek harta wakaf? Jawabannya, hubungan penamaan itu karena kepemilikan harta itu berhenti, tidak bisa dipindah-pindahkan lagi, sehingga disebutlah wakaf. Kemudian itu baru secara harfiah. Kalau kita masuk dari aspek secara disuruh nggak di dalam syariah? Oh iya, amal wakaf ini masuk dalam amal kebaikan dari aspek harta. Dan di masa Rasulullah SAW itu sudah dilaksanakan baik oleh Rasulullah sendiri dan juga para sahabatnya. Masing-masing sudah banyak datanya di dalam hadis kita. Kalau di dalam Al-Quran ada nggak ayat khusus yang menceritakan wakaf? Ya, secara spesifik nggak ada, tapi dari hadis yang banyak. Nah, yang sering diangkat oleh hadis tentang wakaf ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Dia menceritakan bahwa Umar bin Khattab dapat jatah dari ghanimah, atau dapat harta lah, dia dapat harta di Khaybar. Khaybar ini satu wilayah di sebelah utara Madinah yang menjadi sentral penumpukan penduduk sebenarnya Yahudi, penduduk orang Yahudi di situ. Tapi waktu itu kalah perang, akhirnya sebagian besar penduduk Yahudi itu banyak yang akhirnya hijrah ke sebelah utara lagi, sampai akhirnya ke wilayah Syam dan Palestina. Kemudian
disebutkan di situ Umar bin Khattab diceritakan di dalam data itu bahwa dia ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastamirhu fiha faqala ya Rasulullah. Artinya Umar bin Khattab menanyakan sesuatu tentang masalah, lalu dia cerita, ya Rasulullah, saya kan dapat tanah di Khaybar, dari semua aset saya, inilah menurut saya aset saya yang paling baik, kata Umar bin Khattab. Lam usib malan qattun anfas indi minhu fama ta'muruni. Apa rekomendasi Nabi untuk saya? Jadi minta petunjuklah istilahnya Umar bin Khattab ke Nabi Rasulullah, sebaiknya saya apain ini harta? Kata Rasul, in syi'ta habasta aslaha. Kalau Anda sekarang terserah Anda, ada pilihan di hadapan Anda, kata Rasul, Anda bisa pertahankan pokok hartanya. Kalau bahasanya aslah ibarat batang pohon, batangnya pertahankan, ya, tanamannya pertahankan, wa tasaddaqta biha. Hasilnya, dengan hasilnya Anda sedekahkan. Qala, diceritakan oleh Abdullah bin Umar, fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba' wa la yuhab wa la yuras. Lalu Umar menyatakan bahwa manfaat dari tanah itu dia sedekahkan, dengan catatan tidak dibenarkan untuk dijual, tidak dibenarkan untuk dihibahkan, dan tidak dinyatakan juga sebagai aset warisan. Wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba, dari hasil tanah itu dijadikanlah sedekah untuk para fuqara, para kerabat Rasulullah dan kerabat dia, wa fir riqab, dan juga pada para budak-budak yang perlu duit untuk biaya pemerdekaan dirinya, wa fi sabilillah, dan juga biaya-biaya untuk perjuangan fi sabilillah, wa bin sabil, dan orang yang dalam kehilangan bekal dalam perjalanan, wa dhaif, dan juga termasuk tamu yang datang misalnya dari luar daerah gitu. Wala junaha ala man waliyaha ayakula min habil ma'ruf, dan tidak perlu merasa bersalah siapapun yang mengurus tanah ini, dia mengambil sebahagian dari manfaatnya untuk dirinya, bil ma'ruf, dengan batasan yang pantas. Wa yat'amu ghayra mutawawilin, dan boleh juga diberikan kepada siapapun yang sedikit harta, artinya tidak kaya. Wa fi lafzin ghayra muta'assilin malan. Oke. Data ini yang sering menjadi data utama agak detail tentang wakaf. Bahkan para ulama juga menghubungkan hadis yang populer, yaitu idza matal insan, dalam riwayat lain dengan narasinya idza mata ibnu Adam, apabila anak manusia itu meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu, maka dia tidak bisa menghasilkan amal lagi. Ya, ketika seseorang meninggal, maka tentu kita faham ya berhenti kegiatannya, nggak bisa memberikan apa lagi secara kegiatan, illa, kecuali min salasin, kecuali dari 3 hal. Ini yang sering kita dapat diceramahkan, shadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bih, wa waladun shalih yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, pada saat poin pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, sama dengan hakikat sedekah jariyah adalah wakaf. Karena yang mengalir dimaksud di situ mengalir manfaatnya. Jadi dua hadis ini yang mendasari paling banyak dijadikan sebagai data masyru'iyah wakaf, dianjurkannya berwakaf. Ada juga yang menambahkan hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ma'alamu ahadan kana lahu malun minal muhajir ansar ila habasa malan min sadaqah mu'abbadah la tushtaru abadan wala tuhab wala turas. Perkataan Abdullah, ini disebut asar gitu, dia mengatakan, karena kesaksian para sahabat ini salah satunya dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah, saya selama ini yang saya tahu, kata dia, harta orang muhajir dan ansor itu yang paling berharga adalah harta itu ditahan. Jadi habas itu secara harfiah menahan, dengan tujuan untuk sedekah mu'abbad. Sedekah mu'abbad artinya sedekah yang berkesinambungan.
La tushtara tidak diperjualbelikan, wala tuhab tidak dihibahkan, wala turas dan tidak diwariskan. Nah, ini data-data ini menjadi sumber dalil dalam urusan wakaf. Saya rasa kalau masalah dalil-dalil udah kita bukan itu tujuannya, karena kita sudah memasuki, tidak ada masalah kita dengan dalil, tidak ada keraguan kita tentang masalah wakaf ini dianjurkan atau tidak dianjurkan, karena yang kita tuju saya rasa bukan itu. Yang kita tuju adalah kalau ada wakaf, bagaimana ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya supaya terpenuhi dijadikan wakaf dan lain-lain. Oleh karena itu, kita akan masuk kepada masalahan perbedaan istilah dulu. Jadi perbedaan istilah itu ada banyak nama. Kadang kayak tadi misalnya, data-data di hadis tadi tidak ada menggunakan kata wakaf, tapi menggunakan kata sedekah. Nah, di sini. Jadi sedekah tapi dimaknai wakaf. Jadi ada perlu pemahaman istilah-istilah kita di sini, bahwa apa saja yang disebut yang sifatnya amal maliyah itu, nama-namanya kan macam-macam. Oke, sekarang kita bahas dulu cara membedakan istilah-istilah seperti pertama, sedekah. Sedekah itu umum, kata yang sangat umum terkait amal tentang harta. Kata sedekah yang paling luas. Bahkan kata sedekah bukan hanya dengan urusan harta. Bahkan sedekah juga digunakan untuk urusan yang bukan harta. Seperti misalnya ketika ada keluhan orang-orang miskin, ya Rasulullah, kami ini nasib kami enggak semujur orang kaya. Orang kaya karena mereka punya duit, mereka bisa bersedekah. Sedangkan kami karena enggak punya duit, lalu kami tidak bisa bersedekah. Lalu kata Rasul, enggak harus pakai duit itu bersedekah. Kamu mengucapkan tasbih juga sedekah, gitu kan? Nah, bahkan kamu senyum di hadapan sahabatmu pun itu sedekah. Jadi banyak makna sedekah itu. Enggak harus selalu dihubungkan oleh Rasul kepada harta. Jadi kalau mendengar kata sedekah di data-data hadis, tidak selalu harus dihubungkan dengan makna sumbangan misalnya. Banyak, luas sekali. Bahkan ayat tentang zakat saja, ya, yang kita jadikan ayat tentang zakat salah. Kalau perintah zakatnya jelas, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Wa yuqimuna shalah itu zakat, itu jelas kata zakah. Tapi kalau bicara tentang pihak-pihak yang menerima zakat, ayatnya tidak menggunakan kata zakat, tapi innamas shadaqatu lil fuqara. Kata sedekah digunakan. Tapi juga ulama enggak ada khilaf di situ, bahwa makna sedekah di situ ya adalah zakat. Ada juga narasi ayat Al-Quran dengan redaksi sedekah, tapi maksudnya adalah zakat. Seperti khuz min amwalihim sedekatan tutahhiruhum biha. Ambil dari harta mereka, sedekatan. Kata sedekah di situ maksudnya ambil harta, maksudnya diambil secara sefiat, secara makna ambil walaupun dia tidak dengan sukarela mengasihinya, paksa, ambil secara paksa. Khuz min amwalihim sedekatan. Kata sedekah di situ dimaknai zakat, bukan sumbangan biasa atau amal-amal kebaikan yang sukarela, bukan, tapi zakah. Nah, dalam masalah ini enggak ada masalah. Ulama enggak mempermasalahkan itu, karena para ulama dari awal pun, dari era masa sahabat, itu kata sedekah adalah kata yang umum. Nanti dia akan dipersempit maknanya oleh prakteknya. Seperti misalnya gini. Tadi kata Umar bin Khattab, dia mensedekahkan aset tanahnya itu, ya, manfaatnya digunakan untuk para fuqara, tidak dihibahkan, tidak dipindah milikkan, dan tidak dijadikan warisan. Itu saja sudah memaknai bahwa inilah hakikat wakaf yang sedang kita bahas ini. Itulah jadinya wakaf, walaupun digunakan kata sedekah, gitu. Makanya disebut wakaf ini disebut juga sedekah manfaah. Nah, nanti pada saat kita membahas nama-nama, apa istilahnya, harus berbeda nanti antar nama-nama tertentu yang sifatnya pemindahan harta. Selain kata sedekah, kita juga dapat kata infak. Infak itu juga
lebih umum. Infak juga masih umum. Infak sering kita dapatkan digandengkan dengan kata fi sabilillah, wa yunfiquna fi sabilillah, al-infaq fi sabilillah. Dengan infak fi sabilillah itu apa yang bedakan dia dengan sedekah dalam prakteknya? Nah, kalau sedekah yang lebih spesifik lagi, kadang kata sedekah identik, ya, identik pihak penerimanya ini miskin, lemah. Itu identik secara uruf, ya, secara uruf itu maksudnya secara rasa bahasa dalam masyarakat, pemahaman juga di masa sejak dari awal syariah sampai sekarang, sedekah, kalau disebut sedekah maka dari aspek pihak penerimanya itu terkesan, ya, terkesan itulah pasti fakir, dan namanya fakir dia masuk kategori tangan di bawah. Orang yang masuk kategori tangan di bawah ini tidak lebih terhormat dibanding orang yang tangan di atas. Oleh karena itu, image penerima sedekah ini karena sifatnya tangan di bawah, maka Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan keturunannya diharamkan menerima sedekah, atau bisa sebaliknya, haram bersedekah kepada mereka. Jadi bukan dianjurkan untuk Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad dan keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad. Mereka haram. Karena menjaga muruah Nabi Muhammad dan keturunannya, maka dinyatakan haram mereka menerima itu. Sampai sekarang, siapapun dari keturunan Nabi. Karena image-nya kata sedekah itu adalah tangan di bawah. Oleh karena itu, haram bagi Nabi Muhammad dan keturunannya dan kerabatnya untuk menerima sedekah. Bani Hashim, Bani Abbas, itu adalah pihak-pihak yang oleh Rasul mereka haram memakan sedekah. Karena image-nya tadi, itu adalah tangan di bawah. Oke, kita lanjut. Infak sudah. Jadi infak bisa, kalau misalnya untuk keperluan fi sabilillah, infak kita sebut. Bangun masjid, bangun jalan, bangun madrasah, fasilitas kesehatan, biaya-biaya maslahat publik, itu masuk dalam kategori infak yang pada biasanya untuk maslahat publik. Termasuk biaya misalnya beasiswa, mahasiswa, biaya-biaya dakwah, itu juga masuk kategori infak fi sabilillah, infak kategorinya. Kemudian ada kata hibah. Hibah, hadiah, berdekatan. Sama-sama memberikan harta dari si pemiliknya kepada pihak lain dengan batasan orang tertentu, ya, memindah milikkan. Cuma antara hibah dan hadiah motifnya saja. Kalau hadiah karena motif cinta, karena mencintainya dia memberikan dia hadiah. Kalau hibah ya nggak pun ada motif mencintai, tapi karena motif memindahkan kepemilikan harta, maka bisa disebut hibah. Ada hadiah, ada hibah, ada infak, ada sedekah. Zakat. Kalau zakat sudah fokus kepada istilah yang sifatnya kewajiban. Ya, ada tuntutan nisabnya, ada aturan haulnya di situ. Itu zakat. Ada standar minimalnya dan sifatnya wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Itu zakat. Kemudian ada istilah lagi wasiat. Wasiat. Wasiat dia adalah sebuah model perpindahan harta juga dari yang pemiliknya kepada pihak lain. Ya, wasiat ini sifatnya menunjuk pihak lain. Ya, berwasiat dia katanya. Artinya cuma bedanya tereksekusinya atau terikatnya perpindahan harta itu tidak sedang dia hidup. Karena ada syaratnya, nanti kalau saya meninggal. Baru itu masuk kategori wasiat. Kalau nggak ada nanti kalau saya meninggal, maka itu bukan wasiat. Apa yang bedakan wasiat dengan warisan atau waris? Kalau waris hanya terjadi jika ada kematian. Oke, di sini ada sering masyarakat kacau nih.
kacau. Contoh misalnya, seorang bapak dia bilang, kalau saya nanti meninggal, ini buat sanu, ini buat sanu, ini buat sanu. Atau tidak ada dengan kata meninggal. Dipanggilnya anak-anak, sini kalian semua. Aku nggak tahu entah panjang umur atau enggak. Aku nggak mau nanti kalian berkelahi kalau saya meninggal. Bagus sekarang aku bagi harta ini untuk kalian, katanya. Sebenarnya itu bukan warisan. Itu hibah. Harus dibedakan di situ. Kenapa? Karena dilakukannya perpindahannya ketika dia masih hidup, masih dalam ruang miliknya. Apa yang beda kalau warisan itu mati dulu baru ada. Jadi kalau masih nih, aku kasih buat anakku yang pertama ini, kau terima ya, ini buat kau. Inilah aku bagi warisan kan. Walaupun kosakatanya digunakannya, ini warisanku untuk kalian. Itu bukan warisan. Itu hibahnya. Enggak jatuh sebagai waris. Atau mungkin seperti dibilangnya, nanti kalau aku mati, ini ditunjuknya ahli warisnya. Ini yang buat kau ini. Kalian bagi rata ya. Kalau aku mati nanti harta warisnya kalian bagi. Itu enggak mengikat. Itu perkataan dia enggak jatuh jadi warisan. Tetap yang berlaku hukum waris. Kenapa? Karena dia berwasiat kepada anaknya yang calon ahli waris. Lain cerita kalau dia wasiatkan, kalau saya meninggal, kasih harta ini kepada adik saya. Karena adiknya bukan calon ahli warisnya kalau dia punya anak. Maka jatuh menjadi wasiat. Tereksekusinya kapan? Ketika dia sudah mati. Jadi udah kita bedain. Ada wasiat, ada waris. Nah, baru yang terakhir ini adalah wakaf. Dan inilah materi kita. Jadi wakaf sudah saya bedakan tadi istilah nama-nama yang dipakai dalam istilah fikihnya. Banyak model pemberian harta di sini. Dibedakan lagi dengan kata istilahnya. Ada juga dalam keseharian kita izin atau dipinjamkan. Izin atau dipinjamkan. Ini juga beda. Ada kebun dia punya. Ya udah, siapa saja yang mau ngambil buah durian ini kalau pas lagi musim silakan, halal. Itu izin atau disebut dengan ibahah. Ya, ibahah. Jadi misalnya dia punya aset, dia tinggal di kota, ada asetnya di desa, dia nggak sempat mau ininya, dibiarkannya aja tanah itu, di situ ada tanaman buah-buahan dan lain misalnya, ya udah dikatakannya kepada orang masyarakat di situ, ya saya izinkan untuk dipakai buat apa hasil tanamannya, katanya misalnya, maka itu kategorinya izin atau ibahah. Atau ada bangunan rumah nih, saya silahkan ini rumah ini dipakai untuk kegiatan tahfiz Quran. Ya, dia selama ini rumah saya nganggur, silahkan dipakai. Itu bukan wakaf. Ya, itu masih terikat dalam miliknya. Ya, cuma dia berizin untuk dipakai. Nah, nanti apa yang membedakan izin dengan wakaf? Kalau izin itu ada batasnya. Nanti pada saat selama ini saya belum butuh, ya mungkin 5 tahun 10 tahun saya belum butuh, silahkan digunakan saja. Tapi tiba waktunya nanti pemanfaatannya ke dia lagi. Itu bukan wakaf. Itu namanya izin. Yang beri izin manfaat digunakan orang lain. Nah, apa yang nanti membedakannya dengan wakaf? Kalau wakaf itu sifatnya mu'abbad. Mu'abbad itu artinya tidak dibatasi waktu. Nah, jadi izin sudah, terus dipinjamkan. Ya, dipinjamkan mirip dengan izin sebenarnya. Bedanya kalau izin bisa tidak tertentu orangnya. Sedangkan dipinjamkan tertentu orangnya. Istilah bahasa fikihnya pinjamkan itu ariyah. Aku pinjamkan ke kamu, kamu ditunjuknya, saudara, aku pinjamkan kamu rumah ini. Pakailah, ambillah manfaatnya. Itu tidak menyebabkan perpindahan milik, tapi hanya hak menggunakannya diberi di situ tanpa kompensasi. Maksudnya itu istilah pinjam, izin, hibah, hadiah, tidak ada kompensasinya, artinya tidak ada timbal baliknya. Nah, itu makanya disebut macam-macam nama terkait masalah harta ini. Kemudian pinjam sudah, izin sudah. Jadi nanti
dari awal sudah kasih tahu bahwa salah satu sifatnya wakaf itu adalah mu'abbad, artinya dia harus unlimited time, jadi tidak dibatas waktu. Kemudian kita masuk kepada rukun adanya wakaf. Supaya terjadi wakaf ini apa saja rukunnya? Bahasa rukun ini beda dengan syarat. Kalau rukun itu bagian pokok terjadi sebuah kegiatan. Copot salah satu rukun maka bukan itu namanya. Jadi kalau misalnya salah satu contoh dalam rukun jual beli, ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Kalau enggak ada pihak penjual, maka enggak jadi jual beli gitu loh. Itu rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi di bagian-bagian rukun dan banyak. Entah dia bagian dari rukun sebelum amal atau sesudah amal. Itu ada syarat itu. Jadi syarat bisa sebelum amal, tersedia sebelum rukun. Seperti misalnya syarat sah salat, itu syarat. Dia harus wudu, toharoh, dia harus menghadap kiblat, sudah masuk waktu, itu syarat. Nah, ini syarat wajib salat katanya. Syarat taklif atau syarat sah. Kalau syarat wajibnya dia sudah cukup umur, dia muslim, dia tidak hilang akal, itu syarat wajib. Kalau kemudian sudah masuk waktu, kalau belum masuk waktu belum wajib. Misalnya. Nah, kalau syarat sah, pakaian tempatnya bersih dari najis, dianya bersih dari hadas. Terus itu syarat. Apa rukun? Rukun pokok kegiatannya. Nggak ada salah satu rukun maka bukan sholat namanya kalau di bidang sholat. Maka dalam istilah wakaf, rukun wakaf apa? Pertama, syigoh, pernyataan. Yang sifat pernyataan ini, syigoh ini bisa perkataan, bisa tulisan, bisa isyarat. Kemudian pihak yang berwakaf, rukun kedua. Ya, pihak yang berwakaf. Kemudian al-mauquf alaih, bahasa kitanya mungkin peruntukan wakaf. Baru yang keempat, wal mauquf, ya aset wakafnya. Jadi 4 ini harus ada. Sigoh itu berisi pernyataan di situ, baik tertulis atau tidak, yang sifatnya menyatakan pemisahan kepemilikan harta, nanti ada bahasanya. Kemudian pewakaf atau disebut wakif, pihak yang memberi wakaf. Kemudian al-mauquf alaih, objek tujuannya, ya diperuntukkan apa ini wakaf. Yang keempat, al-mauquf, ya aset wakafnya. Jadi kalau masalah rukun ini, kalau dalam mazhab Hanafi rukunnya Pak satu saja, yaitu apa? Sigoh saja. Karena ketika seorang mengucapkan sudah di situ pasti semua katanya. Rukunnya satu aja, sigoh katanya. Iyalah, logis nih, sama aja sebenarnya, mau dibikin 4, mau dibikin 1 sama aja. Ujung-ujungnya ya tetap terjadi wakaf itu. Kalau dihitung 4 itu tadi diurai. Kalau dihitung 1 ya sigoh saja kata mazhab Abu Hanifah. Maksudnya sigoh saja itu ya kalau saya mengucapkan ini tanah saya sebidang ini saya wakafkan untuk madrasah. Ya udah masuk di situ semua pihak, semua rukun tadi, bahwa di situ sigoh sudah ada, di situ pihak yang berwakaf itu saya mengucapkan, di situ ada penggunaannya untuk madrasah, kemudian yang keempat bahwa ada asetnya ini tanah, ya udah di situ, udah lengkap. Jadi mau dihitung 4 atau dihitung 1, hakikatnya sama saja. Itu dari aspek sigoh. Nah, baik. Apakah hanya apa saja narasi, ya, apa saja redaksi yang berakibat hukum wakaf? Apakah harus aku wakafkan? Oh, enggak, bisa saja misalnya seperti narasi Umar bin Khattab tadi. Saya nyatakan tanah ini manfaatnya disedekahkan, gitu kan? Saya bangun rumah ini manfaatnya diperuntukkan untuk rumah tahfiz. Dia gunakan dengan kata sedekah manfaat, tetap masuknya jadi wakaf gitu. Dengan syarat tadi apa? Mu'abbad, tidak dibatasi waktu. Gitu. Jadi
Selama tujuannya untuk maksud setara dengan wakaf, maka narasi apapun sah. Termasuk seperti ini, aset yayasan. Jadi dalam undang-undang yayasan, pada saat pendiri ini, jadi dalam undang-undang yayasan itu saya tahu saya begitu. Jadi pendiri, seorang mendirikan yayasan, lalu dia menyatakan memisahkan harta. Itu begitu bahasanya di bahasa hukum kita di situ. Di undang-undang yayasan tidak menggunakan kata wakaf, tapi digunakan memisahkan harta untuk menjadi aset yayasan. Itu udah prinsipnya sama dengan wakaf, karena aset yayasan itu tidak diwariskan, tidak menjadi hak milik pendirinya gitu. Ketika dinyatakannya ini aset yayasan, saya nyatakan ini menjadi aset yayasan, entah sebidang tanah atau tanah dan bangunan atau kendaraan misalnya, maka itu lepas dari kepemilikan dia dan peruntukannya untuk tujuan didirikannya yayasan. Maka sama, jatuhnya wakaf juga. Nah, atau kalau bahasa Arabnya habas. Habas itu yang menahan zatnya. Habas itu juga masuk dalam penggunaan kata wakaf. Baik. Saya rasa masalah itu banyak, enggak masalah inti yang akan kita tuju, ya. Karena apapun istilahnya, kalau dalam syariat itu banyak, ada lebih dari 20 alternatif kata, tapi itu di bahasa Arab, nggak biasa kita pakai dalam istilah kita orang Indonesia. Baik, kita akan membahas dari aspek lain, karena di sini nanti haruskah, nah ini nanti dari aspek pihak yang berwakaf ini kan ada bahasan nih. Bagaimana pihak yang mewakafkan itu gimana ketentuannya. Di situ baru syarat nanti. Jadi ada materi syarat dari masing-masing rukun. Kalau masalah syarat dari aspek sigoh tadi, ya pernyataan yang menyatakan wakaf. Pertanyaan terkait masalah sigoh ini aja ada beberapa bagian. Pertama misalnya, apakah jika setelah orang menyatakan aku wakafkan, katanya, haruskah aset itu dipindahkan kalau seandainya bendanya itu benda bergerak, misalnya satu mobil, supaya jatuh jadi wakaf, apakah mobil ini harus dipegang oleh nazir dulu atau tidak? Jawaban fikihnya gini, kalau pihak dalam berwakaf ini, dia tidak disyaratkan ada pihak kedua, ya kan? Tidak ada disyaratkan pihak keduanya. Artinya pernyataannya sendiri pun itu sudah terikat menjadi wakaf. Seandainya pun dia tidak tunjuk nazirnya, pihak pengelolanya, nggak ditunjuknya, maka tetap jatuh sebagai wakaf. Ini beda dengan jual beli. Kalau jual beli kan saya jual kepadamu, ya saya beli, ada dua pihak, lalu aset itu dikuasai oleh pihak pembeli. Nah, itu namanya taqabud atau al-qabdu. Kalau dalam wakaf tidak disyaratkan itu. Yang menjadi pertanyaan kedua tentang masalah sigoh ini adalah, bagaimana kalau orang yang berwakaf ini menarik pernyataannya? Ini jadi kasus hukum kan? Karena dia mengatakan, saya mewakafkan ini, katanya. Lalu setelah berjalan berapa tahun gitu kan, berubah pikiran dia, entah dia bangkrut, entah apa, lalu tiba-tiba hilang aset. Dia lihat, alah, kalau saya tarik lagi wakaf itu gimana? Jawaban hukumnya adalah tidak diterima. Jadi pernyataan wakaf atau ditarik lagi tidak sah. La yajuzur ruju' fi. Itu dia. Maka dengan setelah dinyatakannya wakaf, maka tidak ada hak dia lagi untuk menariknya. Bahkan
pernyataan wakafnya. Misalnya dia menggantung gitu. Menggantung tuh misalnya gini. Saya wakafkan selama, katanya. Selama saya masih sehat. Kalau dia sakit berarti enggak wakaf lagi. Oh, itu enggak jadi wakaf. Enggak terikat. Artinya wakafnya terikat enggak? Enggak. Jadi dalam hal wakaf itu enggak ada istilah khiyar gitu. Khiyar syarat. Jadi kecuali kasusnya begini ya nanti ya. Kecuali orang yang berwakaf ini dalam keadaan sakit. Sakitnya udah sakit parah. Mungkin orang juga kayaknya udah nggak panjang lagi umurnya itu. Lalu dia menyatakan wakaf dengan hartanya. Seperti misalnya diwakafkannya seluruh hartanya. Nah, kasus-kasus seperti ini yang tereksekusi yang mana? Apakah seluruh hartanya jadi wakaf? Sehingga nanti ahli warisnya dirugikan dalam makna ya ahli warisnya nggak dapat apa-apa karena kalau wakaf kan nggak bisa diwariskan harta. Nah, di situ ada kajian bahwa yang berlaku hanya sepertiganya masuk kepada hukum wakaf. Ada juga ulama berpendapat begini. Jika ya tergantung ridho ahli warisnya. Kita dah karena apa? Kondisi dia berwakaf itu di saat dia sakit. Itu tuh. Kedua, kasus juga nanti kalau orang yang berwakaf ini ada hutang. Nah, cuma nanti ada kajian gini. Tergantung hutangnya kapan. Kalau misalnya seorang mewakafkan aset dia, satu bidang tanah. Saat itu dia belum ada hutang. Lalu dia lanjut dalam usaha kehidupannya, tiba-tiba bangkrut, dan dia terlilit hutang, asetnya habis. Maka itu nggak bisa ditarik lagi, wakaf yang dinyatakannya itu tadi. Adapun jika orang yang mewakafkan, dia dililit hutang. Jadi ada asetnya, dia sedang dililit hutang. Entah karena maksud apa dia bilang dinyatakannya wakaf, padahal dia banyak hutang. Nah, dalam poin ini, wakafnya tidak sah. Kenapa? Karena dia menyatakan wakaf itu dalam kondisi dia dalam keadaan berhutang. Apalagi setelah itu dia mati. Maka tidak jadi. Artinya ikrar wakaf dia tidak jatuh sebagai wakaf. Ini kajian-kajian ini juga termasuk masalah wakaf ini, kondisi syarat-syarat yang ditambahkan oleh orang yang pewakaf itu. Itu materi-materi kadang-kadang nah, yang kasus-kasus di masyarakat itu kadang ahli warisnya. Jadi ahli warisnya itu ternyata aset ini diwakafkan di saat anak-anaknya masih kecil. Jadi diwakafkan jadi aset sekolah. Nah, masalahnya setelah anaknya pada dewasa juga keadaan ekonomi tidak bagus atau apapun maksud motifnya karena dia pengen juga lihat ini kan harta ayah saya, lalu dia menghujat, itu tidak bisa lagi. Jadi yang bisa dibatalkan wakaf itu jika misalnya seorang itu berwakafnya pada saat sakit parah, udah mau mati, wakaf dia, atau dia berwakaf dalam keadaan berhutang banyak sehingga ditaksir jumlah utangnya bisa menutupi dari aset yang dinyatakannya wakaf itu, maka batal wakafnya. Nah, tapi kalau kasus-kasus yang kadang di masyarakat tuh nggak gitu, dalam keadaan ya normal, dalam lagi keadaan baik-baiknya bapak itu dia berwakaf, berubah keadaan di kemudian hari anak keturunannya menggugat gitu, nggak bisa lagi itu, seharusnya nggak bisa. Kalau ternyata pada akhirnya
ada di kasus-kasus pengadilan, ternyata wakaf itu bisa dianulir oleh, yaitu berarti harus kita pelajari apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk menganulir ikrar wakaf itu. Ini permasalahan ini nanti perkara-perkara detailnya dalam masalah wakaf ini pada endingnya itu jika ada sengketa atau perbedaan pemahaman tentang detail masalah wakaf, itu pasti pemutus terakhirnya adalah pengadilan. Dalam hal ini pengadilan agama. Ya, pengadilan agama, karena hanya di situ tempat permasalahan persengketaan aset umat Islam, di pengadilan agama itu. Jadi dalam hal ini kita alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada BWI, ya, Badan Wakaf Indonesia. Bisa dipelajari nanti undang-undangnya. Di situ di isi undang-undang di BWI itu mengadopsi prinsip-prinsip fikih Islam. Karena wakaf sifatnya kan ciri khas dalam umat Islam. Nah, itu bisa kita lihat nanti di situ. Dan karena ada undang-undang itu, supaya terlindungilah aset-aset wakaf ini, sehingga negara, ya, kita sebagai umat Islam, maksudnya kita sebagai umat Islam menunjuk penguasa negara ini sebagai waliul amr, ya, waliul amri, yang dialah segala keputusan pada akhirnya tentang masa depan aset wakaf. Jadi pelindungnya negara, pelindung tertingginya. Kenapa? Karena pada hakikatnya pemisahan kepemilikan dari pihak yang berwakaf, maka harta itu menjadi harta Allah, jadi malullah, harta Tuhan. Di situlah. Sementara Tuhan nggak bisa kita minta konfirmasi ketika kita bersengketa, maka penguasalah yang menjadi pemutus akhir semua persengketaan tentang harta Tuhan. Jadi penguasa ini sebagai wali tertingginya. Kemudian bahwa di dalam apa itu tadi? Sigoh tadi, pernyataan wakaf itu salah satu syaratnya adalah yang nggak bisa ditawar adalah nggak boleh menggantung, gitu ya. Nggak boleh disyaratkan jika begini nanti aku wakaf, nggak bisa. Atau misalnya dia batasi waktunya, gitu. Secara umum pendapat para ahli ilmu, wakaf tidak disyaratkan berbatas waktu. Kalau disyaratkan maka tidak jadi wakaf namanya. Mungkin minjamin bisa, jatuhnya minjamin dia. Tapi kalau misalnya menggantung syaratnya begini ya. Kemudian syarat dalam pernyataan wakaf itu harus takbid tadi. Dia nyatakan tanpa batas waktu. Jadi satu, pertama tadi tidak boleh menggantung. Kemudian kedua, tidak boleh dibatasi waktu. Bahasa Arabnya at-ta'bid. Ya. At-ta'bid, berkepanjangan, berkesinambungan. Ini syarat-syarat yang terkait masalah sigoh. Jadi dua itulah utamanya. Nggak boleh menggantung dan tidak boleh harus dinyatakan sebagai pemanfaatan yang berkesinambungan. Baik, kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu pihak yang berwakaf. Apa saja syaratnya? Ini masuk kepada pihak yang kedua, yang berwakaf, atau dalam istilah hukumnya wakif. Wakif. Gitu. Pertama, bahwa orang yang berwakaf ini ahliyah. Ya, dia mewakafkan harta dia, bukan mewakafkan harta orang. Ahliyah, ahlan littabarru'. Uraian masalah inilah nanti kalau seandainya wali anak yatim misalnya, kan hartanya dalam penguasaan walinya, lalu walinya mewakafkan misalnya.
Ada diskusi ulama terkait masalah ini. Apakah jatuh wakaf atau bagaimana? Pendapat yang paling kuat dikatakan tergantung pendapat anak yatim itu setelah dewasa. Kalau dia ridho maka jatuh jadi wakaf. Karena ada yang berpendapat tetap jatuh sebagai wakaf karena sebenarnya wali harta yatim dia adalah pemilik kuasa dalam menggunakan harta itu. Nah, dalam kasus pihak yang berwakaf ini tadi bahwa itu hartanya bukan harta orang lain. Kedua, bahwa harta itu juga tidak dalam sitaan. Ya. Tidak bisa. Kalau dalam sitaan nggak bisa. Dia udah aset tanah dia disekolahkan di bank. Terus diwakafkan sama dia. Nggak bisa itu. Ya. Itu harta dalam sitaan nggak bisa diwakafkan. Terus pihak ini, pihak yang berwakaf ini, pihak yang bangkrut ini maksudnya gini, dia sudah dicabut hak ininya, dicabutnya entah karena kekuatan hukum tetap atau karena faktor keadaan entah dia mengalami gangguan mental atau karena sudah lansia. Ya, lansia kan suka pikun tahap apa selalu ngomong kan itu mahjur alaih. Itu juga tidak masuk. Atau orang yang di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Kamu wakafkan enggak? Kalau enggak, kami usir kamu dari kampung nih. Nah, itu di bawah tekanan, enggak bisa. Jadi tidak diterima wakaf orang yang berada di bawah tekanan. Kemudian masih terkait masalah pihak yang berwakaf ini adalah wakaf anak-anak tadi. Enggak mengikat karena dia masih anak-anak. Baik. Jadi diskusi tambahannya itulah tadi tentang masalah pihak yang berwakaf ini. Nanti tema pertama ya orang yang sedang sakit. Ya, yang berwakaf ini sakit menjelang kematian gitu. Nah, ini diskusinya itu tadi. Kalau jadi ada diskusi ulama begini. Jatuh nggak wakafnya? Nah, ulama fikih mendiskusikan begini, tetap jatuh, tapi kalau lebih dari sepertiga dari total harta dia, maka yang tereksekusi hanya maksimal sepertiga. Itu catatannya. Kalau dia sedang sakit itu. Kemudian diskusi-diskusi masalah wakaf ini nanti ada kajiannya lagi. Sakit, kemudian karena dia berhutang, ujung-ujungnya ini ujung-ujungnya saya selalu sampai ke endingnya saya supaya kita mudah memahaminya. Jika terjadi persengketaan antara calon ahli waris dengan maslahat wakaf, maka pengadilanlah rumah penyelesaiannya. Itulah. Karena kalau misalnya kita bahas khilaf fiqhiyahnya banyak dalam teori-teori wakaf ini, maka sederhananya sekarang karena ini sudah ada hukum positifnya, maka apapun persengketaan terkait masalah wakaf, maka sudah ditunjuk pengadilan sebagai penyelesaiannya. Lalu topik yang berikutnya terkait masalah kajian terkait masalah pihak yang berwakaf. Pertanyaan kedua adalah bagaimana jika yang berwakaf itu non muslim? Itu pertanyaan. Yang berwakaf itu non muslim. Para ulama menjawab permasalahan ini, para semua mazhab fiqih, ya, zahab al-fuqaha ila anna tidak disyaratkan
yang berwakaf itu harus muslim. Ini. Jadi tidak disyaratkan yang berwakaf itu harus muslim. Yang disyaratkan itu nanti masalah penggunaan atau tujuan wakafnya. Nah, tentu nggak boleh untuk gereja misalnya atau untuk kelenteng, nggak. Tapi bahwa pihak yang berwakaf itu tidak disyaratkan harus muslim. Ya mana tahu ada orang yang ateis ya kan, ateis banyak harta baik hati ya kan, aku mau daftar wakaf nih, boleh nggak? Boleh, terima aja, karena itu menjadi harta Allah kok. Jadi yang nggak boleh itu nanti adalah jika pensyaratan tujuan wakafnya disyaratkannya untuk yang melanggar syariat, baru nggak boleh. Tapi pihak yang berwakaf tidak disyaratkan harus muslim. Topik berikutnya tentang masalah pihak yang berwakaf adalah bagaimana kalau yang berwakaf itu murtad? Ya kan? Jadi di sini ulama khilaf. Jadi ada silang pendapat terkait masalah ini. Para fuqaha, ahli fikih bersilang pendapat, berbeda pendapat apabila seorang yang murtad mewakafkan hartanya. Menurut Abu Hanifah, kalau dia berwakaf pada saat dia murtad, maka status wakafnya pending. Jika nanti dia kembali ke Islam, maka lanjut. Jika tidak, maka tidak dinyatakan sebagai wakaf. Itu pendapat Abu Hanifah. Kemudian menurut mazhab Syafi'i dan sebagian ulama dari mazhab Hambali, wakaf orang murtad batil. Batil itu artinya tidak sah. Dia enggak jadi wakaf. Ya. Itu diskusi. Tapi apapun itu, kalau di perundang-undangan kita juga tidak dimasukkan itu syaratnya bahwa yang berwakaf harus muslim. Tidak. Di undang-undang kita juga tidak. Hanya masalahnya harus peruntukannya saja tidak boleh di luar syariat. Tidak boleh diluarkan untuk penggunaan syariat. Itu tadi. Bahwa pihak yang berwakaf itu tidak disyaratkan harus muslim, dan yang syarat berikutnya untuk orang yang berwakaf ini ya dia harus memiliki asetnya. Harus memiliki asetnya. Tidak boleh dia mewakafkan harta yang bukan hartanya. Dia minjam barang, ya, dia minjam sesuatu, dia akan diwakafkannya. Tidak bisa. Kemudian pembahasan ketiga. Bagaimana kalau yang mewakafkan itu dia bukan pemilik, tapi dia waliul amr. Misalnya penguasa, wali kota misalnya. Wali kota itu kan dalam bahasa fikihnya waliul amri. Dia kan pengelola harta publik. Lalu diwakafkannya satu aset tanah, misalnya atas keputusan dia, dinyatakannya sebuah aset tanah itu menjadi wakaf untuk madrasah ini, untuk sekolah ini misalnya, atau untuk masjid. Maka dia punya hak wewenang di situ. Bukan pemilik sih dia, tapi dia al-hakim, dia penguasa atas aset publik gitu kan. Bukan pemilik, tapi ya dia pengelola. Semasa dia menjabat gitu kan, semasa dia menjabat boleh gitu. Jawaban fikihnya boleh dia mewakafkan sebagian dari aset negara, kalau bahasa kita baitul mal misalnya, untuk tujuan kebaikan muslimin gitu. Ya mana tahu ada misalnya pasum gitu kan. Kalau secara fikihnya ya, kalau secara fikih, kalau di kita di Indonesia ini kan udah terikat undang-undang ya. Tapi kalau seandainya nggak ada undang-undang yang mengikat, ya sah diberi wewenang bagi pejabat publik untuk mewakafkan, menyatakan suatu aset negara itu sebagai wakaf. Ya. Jadi itu kajian-kajian terkait masalah pihak pewakaf, yaitu salah satunya jika yang mewakafkan itu adalah penguasa. Dalam hal ini ya penguasa publik. Kemudian aspek berikutnya dari kajian wakaf adalah dari syarat-syarat. Jadi kan dalam hal harta ini kan
pewakaf itu kan bisa mensyaratkan sesuatu. Saya mewakafkan ini, untuk ini dibatasinya misalnya. Dalam fikih dikategorikan tergantung syaratnya, gitu kan? Jika syaratnya keluar dari syariah tidak sah. Seperti misalnya saya wakafkan ini buat rumah prostitusi. Iya, na'udzubillah. Wah, enggak diterima itu. Jadi wakaf, tetap jadi wakaf. Saya ulangi gini. Fasad yang fasad itu, yang rusak itu syaratnya, bukan wakafnya. Wakafnya sah. Cuma peruntukan yang disyaratkannya enggak dianggap tidak ada. Enggak berlaku syarat yang dia bikin itu. Diperuntukannya untuk perbuatan yang haram misalnya, itu tidak dianggap. Kemudian kalau seandainya nanti maslahatnya ini, ya syarat tambahan ini, seandainya harta itu maslahatnya untuk dirinya, kok bisa begitu? Jawabannya ini ulama mensyaratkan begini, bukan untuk keluarganya misalnya. Syarat itu sah. Jadi ini dalam hal objek syarat tambahan, ya, syarat tambahan dalam hal mempersempit ruang wakaf, maka selama syarat itu dalam koridor syariah mengikat gitu, termasuk, nah ini juga materi penting kita, seandainya seorang yang berwakaf itu membatasi manfaatnya hanya untuk keturunannya, juga boleh. Ya, membatasi manfaat dari wakaf ini untuk keturunannya. Ini disebut wakaf zurri. Atau membatasi manfaat ini hanya untuk masjid misalnya, atau untuk pesantren, atau untuk kebun, yang mana hasil kebunnya untuk fuqara dan panti yatim misalnya, itu sah, mengikat itu. Dan jika terjadi suatu waktu situasi dan kondisi berubah, seperti misalnya yang disyaratkannya sudah enggak menghasilkan lagi misalnya, maka boleh, ini catatan pentingnya, boleh mengalihkan aset wakaf dengan keputusan pengadilan. Ini yang catatan pentingnya di situ. Jadi ruang pengadilan di sini sangat banyak masuk di sini. Jadi peran pengadilan, ya. Jadi atau misalnya orang berwakaf nih untuk kebun katanya, lalu dibangun orang buat masjid atau buat madrasah, sebenarnya bagaimana para nazir ini nanti? Ya boleh sih sebenarnya. Cuma maksudnya tetap wakaf itu berlaku, cuma ada wewenang bagi para pengelola misalnya mengalihkan fungsi. Biasanya kalau di kita, karena sudah ada undang-undangnya, harus lewat pengadilan. Bagaimana kalau seandainya pewakaf menunjuk pihak nazir tertentu? Maka itu mengikat. Artinya nazirnya harus dari keturunan ini, dari si anu dan keturunannya. Maka dia nazir. Nazir itu ditulis dengan nun, alif, za, ra. Nazir pakai huruf za. Nazir, bukan nazir. Nazir pakai dal, bukan nazir. Dia ini nazir ini semacam pengelola, manajernya. Dia bukan pemilik, dia walinya. Kalau di Sumatera Barat, datuk. Tanah ulayat itu, nazirnya ya pada datuk itulah. Itu. Boleh dia mengikat itu, ya. Dia tunjuk nazir. Jadi nanti kalau di yayasan misalnya nazirnya ditunjuk dari keluarga pendiri misalnya kan, ya udah dari keluarga pendiri. Mana tahu aset wakaf ini gede suatu waktu bersengketa orang, tetaplah dari aset keluarga pendiri lah, karena ditunjuk. Jadi itu pentingnya pada saat penyataan wakaf itu, nazirnya boleh ditunjuknya, gitu ya. Baik, jadi mungkin bahasan kita berikutnya, aset apa saja yang bisa diwakafkan. Ulama sih sepakat bisa dimewakafkan aset bergerak dan tidak bergerak. Kalau tidak bergerak ya tanah, bangunan. Tidak bergerak ya yang bergerak ya mushaf Al-Qur'an, ya kendaraan, apapun, buku, ya alat komunikasi dan sah jadi wakaf.
Artinya seumur dia lah. Nah, sah dijadikan wakaf. Kemudian ini sudah apa lagi? Pihak pewakaf, tujuan wakaf, aset yang diwakafkan. Oke, terakhir wakaf uang. Wakaf uang ini jadi materi modern ini, wakaf uang nih. Kenapa saya bilang wakaf uang nih jadi materi modern? Karena di zaman dulu nggak dikenal istilah wakaf uang. Tapi sekarang kan menjadi materi yang apa itu? Bahan diskusi lah. Secara fakta aja, secara fakta wakaf uang ini jika mengambil prinsip wakaf dari mazhab Abu Hanifah dan mengingat tujuannya berwakaf ini adalah mu'abbad, artinya berkesinambungan, maka ide-ide orang modern sekarang ini mengimplementasikan wakaf uang tapi tujuan kesinambungannya tercapai. Ya, ini seperti dana bergulir. Ya, dana bergulir. Jadi ada dana digunakan untuk modal, jalankan ini usaha. Nanti kembalikan ini modal, nanti pindah lagi ke orang lain, terus lagi berputar. Ada yang di abad modern ini dinyatakan itu sebagai wakaf uang. Jadi bergulir. Terus tujuan wakafnya tercapai, artinya berkesinambungan. Cuma sebagian pendapat mengatakan walaupun dia berwakaf uang, artinya dipanggil, ayo kita berwakaf, ini kuponnya. Satu kuponnya 500.000, silakan ayo berlomba-lomba berwakaf. Yang nanti tujuannya untuk dibelikan tanah misalnya atau aset yang tidak bergerak, maka itu jatuh jadi wakaf juga. Sah juga, karena endingnya nanti menjadi aset yang tidak bergerak. Saya rasa ini materi yang utamanya, materi-materi pokoknya itu ya. Saya itu aja materi wakaf ini yang saya sampaikan tadi. Saya materi-materi detailnya diambil dari kitab-kitab fikih yang juga diangkat dari ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh ulama-ulama, kumpulan ulama yang diterbitkan bukunya oleh Kuwait. Jadi data-data itu lebih praktis, sehingga kalau masalah detailnya masih panjang lagi dalam kitab itu. Cuma untuk keperluan kita yang mendesak saat ini untuk masalah pengetahuan dasar kita, saya rasa itu mudah-mudahan cukup membantu. Ya kita nanti boleh nanti untuk tahapan berikutnya pikirkan lagi sama Dekan. Mungkin ada topik apa lagi yang mau kita dalamin, boleh nanti disampaikan lagi. Dari saya begitu aja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz yang sudah memberikan kajiannya, pada jamaah sekalian sudah bergabung di dalam kajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah